Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas tim BES project kami. Tema yang kami angkat adalah dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Dengan judul Jagalah Dirimu Bahkan Saat Menjadi TKI. Horas, saya Agnes Angelina Manulang dengan NIM 42211210031. Horas, berjua-jua. Perkenalkan, nama saya Andreas Bintang dengan tim 4223121. Horas, hai, saya Kristina Rohini Simatupang dengan NIM 422312170. Horas, perkenalkan nama saya Kan Armi Setia Boru di Tonga dengan NIM 42231210063. Horas, perkenalkan nama saya Maisha Shakila dengan NIM 42231211019. Berjua-jua, nama saya Stella Veronica Berperangin dengan NIM 42221211001. Menjua-jua, hai, nama saya Istika Tarikan dengan NIM 422224210. Pengakuan tidak bersalah dibuat tertuduh Ong Su Ping Serin, 47 tahun, selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Unai Zah Muhammad. Tertuduh Ong Su Ping Serin didakwa menyebabkan kecederaan parah dengan mencabut 4 batang gigi pembantu maya menggunakan pelayar. Kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat, di mana yang pertama yaitu kasus Merians, di mana penyiksaan TKI asal NTT di Malaysia, di mana kepala korban retak dan luka lebam. Sidang pertama dengan terdakwa mantan majikan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur, Merians Rabu, mengungkap kesaksian polisi Malaysia yang mengatakan Merians mengalami kekerasan yang berakibat cedera fatal. Terdakwa majikannya yaitu yang pertama Ong Su Ping Serene dan Sang Yo Leng disebut melakukan kekerasan terhadap Merians yang menyebabkan gertaran kepada kepala, bengkak lebam pada muka, telinga dan gigi patah. Kata Sam Syizah Nur binti Cakaria, polisi penyidik kasus yang dihadirkan sebagai saksi dalam bidang di Ampang, Selangor, Malaysia pada Rabu, tanggal 29 bulan 9. Merians bekerja selama 8 bulan di kediaman Serene dan Leng sejak April sampai Desember 2014. Pekerja asal desa Timur Tengah Selatan itu diselamatkan polisi dalam kondisi lebam di sekujur tubuh pada pertengahan Desember 9 tahun lalu, setelah melempar kertas bertuliskan "Tolong saya" yang ditemukan oleh tetangganya. Serene ditangkap dan disidangkan setelah kejadian itu. Namun pada Oktober 2017, hakim menetapkan putusan dilepaskan tanpa dibebaskan. Merians sendiri menyatakan tetap akan sampai mati mencari keadilan. Dan pada Oktober tahun lalu, kasus kedua yaitu ada 20 TKI diduga disisa di Myanmar, di mana Ketua Umum SBMI Haryanto Suwarto mengatakan 20 pekerja migran Indonesia di Myanmar jadi korban perdagangan manusia, dieksploitasi dan disisa. Eksploitasi yang paling miris adalah penyetruman. Para korban bekerja di online scam, mereka harus memiliki target kerja. Kalau tidak memenuhi target, korban disetrum. Sehingga nanti akan dilakukan pemanggilan pihak-pihak dan mencari fakta-fakta di lapangan sesuai mansak Komnas HAM, kata dia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kata Anies, para korban harus segera dievakuasi. Komnas HAM juga akan meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti pemerintah, karena dalam situasi negara konflik, evakuasi korban harus dilakukan segera mungkin karena dengan kewenangan hukum internasional yang berlaku, ucap Anies. Ahmad Zaini, 44 tahun, warga Jember ini menjadi satu di antara TKI melalui jalur ilegal yang disediakan seorang tersangka penyeludupan TKI ilegal yang prakteknya berhasil dibongkar Satgas TPP Polda Jatim. Suami istri asal Jember jadi TKI ilegal di Kamboja, dipekerjakan di perusahaan judi online. Pasangan suami istri asal desa Harjumulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, terjebak dalam status tenaga kerja Indonesia TKI ilegal di Kamboja. Mereka dipaksa bekerja di sebuah perusahaan judi online. Kasus ini telah dilaporkan oleh perwakilan keluarga pasangan suami istri tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi Jember. Selain pasangan suami istri tersebut, terdapat juga
tinggal seorang warga lain bernama AF yang mengalami kondisi serupa di Kamboja. Pihak Disnaker Trans telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI terkait kasus ini. Saat ini, mereka sedang berada di bawah pengawasan KBRI di Kamboja. Sementara itu, Mistarum, ayah dari TKI AM, mengungkap bahwa anaknya berangkat bersama dengan pasangan suami istri tersebut. Kini, mereka meminta bantuan agar dapat dipulangkan ke Jember. Sebelumnya, Mistarum, seorang warga desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah meminta pemerintahan Kabupaten Jember untuk memulangkan anaknya. AM berusia 23 tahun yang menjadi TKI ilegal di Kamboja. AM tidak berangkat sendirian, dia pergi bersama 6 warga lainnya untuk bekerja di perusahaan judi online tersebut. Anaknya pergi ke luar negeri tanpa izin dari kedua orang tuanya. Awalnya, anaknya tidak menyadari bahwa dia akan dipekerjakan di perusahaan judi online. Mereka dijanjikan gaji 8,5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Namun setelah tiba di sana, mereka hanya digaji sebesar 3 juta rupiah. Mereka telah keluar dari perusahaan tersebut, namun menghadapi kendala dalam pulang ke Jember karena diminta membayar biaya sebesar 60 juta rupiah. Wawasan Nusantara sebagai hak asasi manusia. Konsep wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik yang mendasari pemahaman dan pandangan tentang kepulauan Indonesia. Ini merupakan pandangan yang mencakup aspek geografi, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan nasional. Wawasan Nusantara menekankan bahwa Indonesia adalah kepulauan yang unik dengan banyak pulau, suku, budaya, dan bahasa yang beragam. Konsep ini mendorong pemahaman bahwa semua elemen ini harus dijaga dan diintegrasikan dalam satu kesatuan nasional yang kokoh. Wawasan Nusantara memiliki urgensi sebagai dasar hak asasi manusia dalam konteks tenaga kerja Indonesia dengan berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga dan melindungi warga negara Indonesia termasuk para TKI dimanapun mereka berada. Ia mencakup melindungi hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi manusia mereka saat bekerja di luar negeri. Yang kedua, konsep wawasan Nusantara menekankan pengakuan terhadap keragaman sosial, budaya, dan agama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang mendorong penghargaan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, atau kebangsaan. Yang ketiga, banyak TKI bekerja di luar negeri dan seringkali mereka berhadapan dengan berbagai tantangan termasuk pelanggaran HAM. Wawasan Nusantara memberikan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak TKI di luar negeri. Yang keempat, konsep wawasan Nusantara mendorong kerjasama dan hubungan yang baik antara Indonesia dan negara-negara lain. Ini mendukung perlindungan dan pemajuan HAM TKI di negara-negara tujuan. Yang kelima, wawasan Nusantara juga menekankan kedaulatan nasional, termasuk dalam hal perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara Indonesia tetap dihormati, bahkan ketika mereka berada di negara lain. Tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan buruh dalam penggajian. Secara umum, tenaga kerja merupakan golongan penduduk yang dapat bekerja dan mampu untuk melakukan pekerjaannya. Nah, tenaga kerja ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu tenaga kerja rohaniah, yaitu non-fisik, dan tenaga kerja jasmaniah, yaitu fisik. Tenaga kerja jasmaniah melakukan aktivitas pekerjaannya dengan menggunakan tenaga fisik atau jasmani, seperti tukang bangunan, tukang becak, kurir, sopir angkot umum, sopir ojek online, dan lain sebagainya. Sedangkan tenaga kerja rohaniah melakukan aktivitas kerja dengan lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, dan ide seperti manajer, konseptor, sekretaris, direktur, dan konsultan. Dalam suatu negara, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa klarifikasi seperti tenaga kerja eksekutif, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja eksekutif mempunyai tugas dalam mengambil berbagai jenis keputusan dan melaksanakan fungsi organik manajer yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam ekonomi. Hal ini berperan penting dalam menciptakan barang dan jasa, memajukan pertumbuhan ekonomi, dan dapat mempengaruhi tingkat pengangguran serta tingkat upah dalam suatu wilayah atau negara. Faktor-faktor seperti kualitas tenaga kerja, tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas individu dalam tenaga kerja dapat berdampak signifikan pada kemakmuran ekonomi suatu negara.
Mengapa sih seseorang mau menjadi TKI? TKI adalah singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia. Istilah ini merujuk kepada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama sebagai pekerja migran. TKI biasanya mencari pekerjaan di negara-negara lain untuk mencari penghasilan yang lebih baik daripada yang tersedia di Indonesia. Mereka dapat bekerja di berbagai sektor seperti konstruksi, pertanian, perhotelan, perawatan, kesehatan, dan sektor lainnya sesuai dengan keahlian dan kualifikasi mereka. Banyak TKI bekerja di berbagai pekerjaan rumah tangga, pekerja pabrik, atau dalam industri-industri tertentu di negara-negara tujuan. Mengingat pentingnya TKI dalam kontribusi ekonomi bagi Indonesia dan dampak sosial serta ekonomi bagi negara-negara tujuan, pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara tujuan biasanya memiliki peraturan dan kebijakan yang mengatur perburuhan dan perlindungan hak-hak TKI. Upaya juga dilakukan untuk melindungi TKI dari eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan dalam lingkungan kerja mereka. Terdapat pula beberapa faktor yang dapat menyebabkan TKI mengalami siksaan, pelecehan, atau perlakuan buruk. Sementara juga ada alasan kuat mengapa mereka ingin bekerja di negara luar. Berikut adalah faktor-faktor penjelasan tentang faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu penyelenggaraan rekrutmen buruk yang tidak transparan dalam beberapa kasus. Rekrutmen TKI dapat dilakukan melalui agen atau perekrut yang tidak terpercaya yang mungkin mengeksploitasi TKI dan mengenakan biaya yang tidak wajar. Hal ini dapat membuat TKI rentan terhadap eksploitasi. Yang kedua yaitu keterbatasan hak dan perlindungan hukum di negara tuan rumah. Beberapa negara tujuan mungkin tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup untuk TKI, terutama jika mereka berstatus ilegal atau tanpa izin kerja yang sah. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi. Yang ketiga yaitu kondisi kerja yang buruk. TKI seringkali ditempatkan dalam pekerjaan yang memerlukan kerja keras dan mungkin bekerja dalam kondisi yang buruk. Ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka. Yang keempat yaitu keterbatasan komunikasi. TKI mungkin memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman di Indonesia, membuat mereka sulit meminta bantuan atau melaporkan pelecehan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan hukum. Terkadang juga TKI mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan hukum yang cukup untuk melindungi anak-anak hak-hak mereka atau melaporkan penganiayaan dengan benar. Yang keenam yaitu diskriminasi dan rasisme. Beberapa TKI mungkin menghadapi diskriminasi dan rasisme di negara tempat mereka bekerja. Prasangka rasial atau etnis dapat memicu perlakuan diskriminatif dan pelecehan. Yang ketujuh yaitu kurangnya pengawasan. Dalam beberapa kasus, pemerintah atau lemahnya regulasi dapat memungkinkan majikan untuk melanggar hak-hak TKI tanpa sanksi yang signifikan. Ketergantungan ekonomi. Beberapa TKI mungkin menjadi sangat tergantung pada pekerjaan mereka di luar negeri untuk pengiriman uang kembali ke keluarga di Indonesia. Ketergantungan ini dapat membuat mereka merasa terjebak dalam situasi dan pelecehan. Yang nomor 9, eksploitasi oleh majikan. Salah satu penyebab utama adalah eksploitasi oleh majikan. Majikan yang tidak etnis mungkin memaksa TKI bekerja dalam kondisi yang buruk dengan jam kerja yang sangat panjang dan seringkali tidak membayar gaji yang wajar. Nomor 10, keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan sosial. TKI yang bekerja di luar negeri mungkin memiliki keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan sosial. Ini berarti jika mereka mengalami kekerasan atau penganiayaan, mereka mungkin kesulitan mendapatkan bantuan medis atau bantuan psikologis. Dalam kasus yang kami dapatkan, tentu melanggar beberapa hukum di Indonesia. Pertama, hukum pasal mengenai TKI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI. Undang-undang ini menegaskan hak-hak TKI termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, keadilan, keselamatan, dan keamanan. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat melanggar ketentuan undang-undang ini. Yang kedua, peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Peraturan ini memberikan perlindungan TKI di luar negeri termasuk hak-hak dasar, kondisi kerja yang manusiawi, upah yang adil, dan perlindungan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dianggap melanggar hukum dan hak asasi manusia. Hukum pasal mengenai penganiayaan TKI. Pasal 170 KUHP. Pasal ini melanggar mengenai penganiayaan dalam KUHP Indonesia jika TKI mengalami penganiayaan di luar negeri. Pelaku penganiayaan tersebut dapat dikenai sanksi pada sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keempat, hukum pasal mengenai HAM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini mengatur prinsip-prinsip dasar di HAM semua warga negara Indonesia, termasuk TKI. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang
undang-undang yang berlaku. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan dampak pelanggaran hak asasi manusia terhadap hukum di Indonesia adalah bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak TKI yang telah dilanggar di luar negeri, termasuk melalui jalur hukum. Pelanggaran terhadap hukum-hukum ini dapat terjadi ketika TKI di luar negeri menghadapi penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi seperti pekerjaan paksa, pekerjaan anak di bawah umur, penganiayaan fisik atau psikologis, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Pelanggaran tersebut melanggar hak asasi manusia TKI dan dapat dikecam dalam hukum internasional dan hukum Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kaitannya dengan materi pergaulan dunia. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia TKI yang diberitakan atau menjadi perhatian publik dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara terkait. Negara-negara dapat saling mempertanyakan perlindungan yang diberikan kepada warganya di luar negeri dan meminta tindakan yang tepat untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral setelah negara dan kerjasama internasional dalam konteks ketenagakerjaan dan perlindungan hak asasi manusia. Penting untuk diingat bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama negara-negara di dunia dan upaya kolaboratif serta penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk mencegah pemberantasan pelanggaran hak asasi manusia terhadap TKI di luar negeri. Berikut adalah beberapa pelanggaran HAM yang dilanggar oleh kasus-kasus yang kami sebutkan sebelumnya. Yang pertama, penyiksaan TKI asal NTT di Malaysia, yang mana melanggar hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk bebas dari perdagangan orang-orang. Yang kedua, 20 TKI diduga disiksa di Myanmar. Ini melanggar pada HAM yaitu hak asasi untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk bebas dari eksploitasi. Nah, yang ketiga yaitu hak asasi di mana melanggar hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari perbudakan. Dan kasus yang keempat yaitu melanggar pada hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk bebas dari perbudakan, dan hak untuk bebas dari perdagangan orang-orang. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa dampak dari kasus kekerasan terhadap TKI dapat berdampak kepada masyarakat Indonesia dan juga masyarakat luar negeri. Berikut dampak yang terjadi dari kasus kekerasan terhadap TKW. Yang pertama yaitu kasus ini dapat menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap sesama TKW atau TKI yang bekerja di negara asing. Dari beberapa komentar netizen seperti yang ini, rasa takut terhadap dan ini juga TKI yang ingin merantau ke luar negeri dengan alasan takut akan menerima kekerasan tersebut. Yang ketiga, TKI yang mengalami kekerasan dapat mengalami trauma fisik dan psikologis yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. Mereka juga seringkali mengalami stigma di masyarakat. Yang keempat yaitu kasus seperti ini dapat melahirkan pandangan buruk yang menumbuhkan rasa benci antara masyarakat terhadap negara lain. Yang kelima yaitu kasus ini dapat mendorong golongan-golongan tertentu saling berkonflik satu sama lain. Kasus ini juga berdampak kepada negara yang menerima TKI untuk memperbaiki diri atau aturan untuk ditetapkan agar kejadian atau kasus tersebut tidak terjadi lagi. Yang keenam yaitu kekerasan terhadap TKI juga berdampak kepada keluarga mereka, terutama anak-anak yang mereka tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang ditinggalkan seringkali mengalami dampak emosional dan psikologis. Kekerasan terhadap TKW menggarisbawahi isu-isu perempuan seperti ketidaksetaraan gender, perlindungan hak-hak perempuan, dan eksploitasi perempuan. Hal ini mendorong kesadaran terhadap isu-isu perempuan di masyarakat. Kasus kekerasan TKW mendorong pemerintahan Indonesia untuk mengeluarkan regulasi yang lebih ketat dengan upaya perlindungan untuk TKW. Ini melibatkan perubahan dalam undang-undang, aturan, dan kebijakan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan TKW. Selanjutnya yaitu diagram Fishbone. Analisis Fishbone yang kami pakai yaitu orang, metode, lingkungan, dan mesin. Yang pertama orang. Nah, pada orang kami mengidentifikasi yang pertama kurangnya pendidikan atau pelatihan HAM bagi TKI. TKI yang kurang mendapatkan pendidikan atau pelatihan HAM dapat mengalami kesulitan dalam mengetahui, menuntut atau mempertahankan hak-hak mereka sebagai pekerja imigran. Dalam kasus penyiksaan TKI yang mana korban mengaku tidak mengetahui hak-haknya sebagai TKI dan tidak berani melapor kepada pihak berwenang karena takut akan balas dendam, di mana juga para TKI tidak mendapatkan bantuan hukum atau konselor dari pemerintah Indonesia karena tidak memiliki dokumen resmi sebagai TKI. Yang kedua adanya diskriminasi dan rasisme terhadap TKI oleh majikan atau masyarakat setempat. Faktor ini berkaitan dengan sikap, perilaku, atau perlakuan yang tidak adil, tidak hormat, atau tidak menghargai TKI oleh majikan atau masyarakat setempat berdasarkan perbedaan etnis, agama, budaya, atau status sosial. Dalam kasus suami istri asal Jember, di mana kedua korban diperlakukan sebagai budak oleh majikan mereka yang berasal dari etnis Khmer
dan tidak menghormati hak-hak korban sebagai pekerja imigran. Yang ketiga, adanya kekerasan oleh agen, majikan, atau sindikat terkait, di mana ini berkaitan dengan tindakan, ucapan, atau ancaman yang berupa fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang ditujukan kepada TKI oleh agen atau majikan. Nah, di mana dalam kasus penyiksaan TKI asal NTT, di mana korban disiksa oleh majikannya dengan cara dipukul, dicubit, digigit, dan ditusuk dengan jarum. Korban juga tidak diberi makan, tidak dibayar gaji, dan tidak diperbolehkan keluar rumah. Nah, dalam kasus 20 TKI disiksa di Myanmar, para TKI disiksa oleh polisi setempat dengan cara dipukul, ditendang, dan disetrum. Mereka juga dipaksa mengaku bersalah, tidak diberi makan, dan tidak diberi akses kesehatan. Dalam kasus suami istri asal Jember, di mana kedua korban disiksa oleh majikan mereka dengan cara dipukul, dicambuk, dan disiram air panas. Yang kedua yaitu metode. Pada metode kami mengidentifikasi yang pertama yaitu kurangnya protokol yang menjamin hak-hak TKI seperti gaji dan kontrak, di mana ini berkaitan dengan mekanisme atau prosedur atau aturan yang digunakan untuk mengatur, menegakkan, atau melindungi hak-hak TKI sebagai pekerja imigran seperti hak untuk mendapatkan gaji yang layak, kontrak kerja yang jelas, atau asuransi kesehatan. Di mana dalam kasus penyiksaan TKI asal NTT di Malaysia, di mana korban tidak memiliki kontrak kerja yang jelas dengan majikannya dan tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam kasus 20 TKI yang disiksa di Myanmar, di mana para TKI tidak memiliki dokumen resmi sebagai TKI dan tidak mendapatkan gaji yang layak dari majikan mereka. Kemudian dalam kasus suami istri asal Jember jadi TKI ilegal di Kamboja, di mana kedua korban memiliki kontrak kerja yang jelas dengan majikan mereka dan tidak mendapatkan gaji yang layak dari pekerjaannya. Mereka juga tidak memiliki asuransi kesehatan atau perlindungan hukum yang dapat membantunya saat disekap dan disiksa. Yang kedua yaitu kurangnya partisipasi dalam pengelolaan TKI oleh pemerintah atau pemerintah yang kurang partisipasinya, di mana ini berkaitan dengan keterlibatan, keterwakilan, atau pengaruh TKI dalam proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, atau pelaksanaan program yang berkaitan. Nah, dalam kasus penyiksaan TKI asal NTT di Malaysia, di mana korban tidak mendapatkan bantuan, dukungan, atau advokasi dari pemerintah Indonesia saat mengalami penyiksaan, di mana juga Mahkamah Agung tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian kasusnya oleh pemerintah Indonesia atau Malaysia. Nah, dalam kasus 20 TKI diduga disiksa di Myanmar, di mana para TKI tidak mendapatkan bantuan, dukungan, atau advokasi dari pemerintah Indonesia saat ditangkap oleh polisi. Nah, dalam kasus suami istri asal Jember jadi TKI di Kamboja, di mana kedua korban tidak mendapatkan bantuan, dukungan dari pemerintah saat disekap atau disiksa. Mereka juga tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian kasusnya oleh pemerintah Indonesia atau Kamboja. Yang ketiga yaitu lingkungan, di mana lingkungan kami identifikasi yang pertama kurangnya kesejahteraan atau kedamaian di negara tujuan. Ini berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, atau politik di negara tujuan mereka tempat bekerja. Dalam kasus penyiksaan TKI asal NTT di Malaysia yang bekerja di negara tujuan mengalami mungkin politik akibat pandemi COVID-19 dan ketegangan antara pemerintah dan oposisi, di mana menjadikan korban menghadapi ancaman dari majikannya yang merasa terancam oleh kehadiran TKI yang dianggap sebagai pesaing atau beban. Nah, dalam kasus suami istri asal Jember, di mana kedua korban bekerja di negara tujuan yang mengalami krisis ekonomi dan hukum akibat kemiskinan atau korupsi atau perdagangan manusia. Mereka juga menghadapi eksploitasi dari majikan mereka yang memanfaatkan keadaan mereka sebagai TKI ilegal. Yang kedua yaitu kurangnya toleransi atau harmoni di negara tujuan atau negara asal, di mana dalam kasus TKI yang bekerja TKI asal NTT di Malaysia, di mana korban berasal dari negara yang toleran dan harmonis terhadap perbedaan etnis dan agama, namun menghadapi diskriminasi atau penindasan dari majikannya yang berasal dari negara tujuan yang kurang toleran dan harmonis terhadap perbedaan etnis, agama, atau budaya. Dan juga dalam kasus 20 TKI diduga disiksa di Myanmar, di mana para TKI dari negara asal itu toleran dan harmonis, tapi mereka menghadapi diskriminasi atau penindasan dari polisi yang berasal dari negara tujuan yang kurang toleran atau harmonis terhadap perbedaan politik, ideologi, dan kepentingan. Nah, yang keempat yaitu mesin, di mana kami mengidentifikasi yang pertama yaitu kurangnya akses internet dan teknologi yang mendukung TKI, di mana kita mengetahui bahwa TKI yang mengalami aniaya atau penyiksaan sudah berumur lanjut, di mana mereka masih kesulitan dalam mengakses internet atau mengalami gagap teknologi saat menggunakan internet dan teknologi yang sekarang sudah maju. Seperti dalam kasus penyiksaan TKI asal NTT di Malaysia, di mana korban tidak memiliki keamanan yang diperolehnya di tempat tinggal dan juga di tempat kerja, di mana justru di tempat tinggal dan tempat kerja dia mengalami kekerasan dan penyiksaan serta menyebabkan korban mengalami luka atau trauma. Nah, dalam kasus 20 TKI diduga disiksa di Myanmar, para TKI tidak memiliki keamanan yang diperoleh dari majikannya, di mana
justru mereka mengalami yang namanya disiksa, disetrum, dan sebagainya. Dan juga pada kasus suami istri asal Jember, jadi TKI ilegal di Kamboja, di mana kedua korban tidak memiliki keamanan yang diperoleh dari majikannya, di mana mereka juga mengalami luka, trauma, atau stres akibat penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya di rumah sekaligus di tempat kerja mereka sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri memerlukan solusi yang beragam, baik dari pemerintahan, lembaga, maupun individu. Terdapat beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, yaitu dengan adanya pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap agen rekrutmen TKI. Mereka juga dapat memastikan transparansi dalam proses rekrutmen dan mengenakan sanksi kepada agen yang melanggar peraturan. Kedua, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara tujuan untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi TKI termasuk yang berstatus ilegal. Hal ini melibatkan perjanjian bilateral dan perjanjian perlindungan TKI. Ketiga, pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah dapat memberikan pelatihan keterampilan dan informasi hukum kepada TKI sebelum mereka berangkat. Hal ini akan membantu mereka dalam melindungi hak-hak mereka dan dapat mengatasi permasalahan hukum. Lalu yang keempat, dengan adanya kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak TKI, khususnya dalam kondisi kerja dan perlindungan hukum, dapat membantu TKI lebih sadar akan hak-hak mereka dan berani melaporkan pelecehan. Lalu yang kelima, pemerintah dan organisasi internasional dapat mendorong negara-negara tujuan untuk mengenakan standar kerja yang lebih baik dan memastikan kondisi kerja yang aman dan manusiawi bagi TKI. Yang keenam, program dukungan psikologis dan kesehatan mental harus tersedia bagi TKI yang mengalami tekanan psikologis akibat pekerjaan di luar negeri. Nah, yang ketujuh, perlu ada mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi TKI, baik melalui perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri atau platform daring. Yang kedelapan, organisasi hak asasi manusia dan lembaga kemanusiaan dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada TKI yang mengalami eksploitasi. Ke-9, pengawasan pemerintah terhadap majikan di negara-negara tujuan harus diperkuat untuk memastikan bahwa upah dan kondisi kerja sesuai dengan standar internasional. Yang ke-10, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memastikan TKI memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan dan sosial di negara tempat mereka bekerja. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa TKI adalah devisa negara kita. Mereka berjuang dan bekerja keras di negeri orang demi kesejahteraan keluarga dan bangsa. Namun, tidak jarang mereka mengalami penganiayaan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang sangat menyedihkan, apakah kita akan tinggal diam dan membiarkan hal ini terus terjadi? Tentu tidak. Kita harus bersikap tegas dan bersatu untuk melindungi dan membela hak-hak TKI yang ada di luar negeri. Kita harus menuntut pemerintah dan organisasi internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap TKI. Kita harus memberikan dukungan kepada TKI yang menjadi korban atau saksi penganiayaan. Kita harus memberikan edukasi dan memberikan kesadaran diri terhadap TKI agar mereka lebih sadar dan berani untuk menuntut hak-hak mereka. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menghargai dan menghormati jasa-jasa TKI yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Mari kita bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai HAM yang universal dan tidak membeda-bedakan ras, agama, atau golongan. Kita bersama-sama menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang beradab dan berperi kemanusiaan. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. See you!